pasti akan terjadi seperti ini. Apalagi ini kan, ya, apalagi ya istrinya korban penjabretan, ya, pencurian dengan kekerasan, lalu dikejar, ya, lalu kemudian orang yang dikejar itu meninggal dunia. Nah, kalau saya lihat apa yang disampaikan di sini nih, timeline penanganan perkara itu sebenarnya kan sudah ada pendapat ahli, ya, tanggal 23 Juni, dan ahli itu mengatakan ini sumir, tapi sepertinya dipaksa lagi gitu loh, dipaksa lagi. 10 Juli dapat CCTV baru gitu, ya, dapat CCTV baru. Nah, gimana CCTV baru itu nggak tahu juga. Satlantas menemukan rekaman CCTV baru dari sudut yang lebih jelas lagi. Wah, ini katanya lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya kalau kemudian, ya, teman-teman kepolisian mendengar apa yang disampaikan oleh ahli tadi bahwa tindak pidana masih sumir, ya, barangkali teman-teman kepolisian kan tahu itu apa arti sumir, ya. Tapi kemudian ada upaya untuk memaksa gitu, sehingga kemudian menemukan, cara menemukan juga saya nggak tahu nih seperti apa, ya kan. Kenapa kemudian sebelumnya tidak ditemukan, kan itu pertanyaannya, ya kan. Masa polisi nggak bisa menemukan dari awal, kira-kira begitu. Kenapa kemudian tanggal 10 Juli, ya, di sini disebutkan Satlantas menemukan rekaman. Selama ini nggak ditemukan, kemana dia? Kan begitu. Kenapa nggak ditemukan? Wah, banyak pertanyaan kalau bisa saya ajukan begitu. Ya, banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, hal-hal seperti inilah yang perlu kita kita pikirkan ke depan, ya, agar kemudian KUHP dan KUHAP yang baru ini benar-benar menjadi aturan yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya melihat pasal-pasal dan sebagainya begitu. Ya, itu harapan kami, ya, dari anggota Komisi 3, ya, saya Nasir Jamil, Pak Daerah Pemilihan Aceh, ya, menyampaikan kerisauan terkait dengan masalah ini, dan mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini, dan kemudian tidak ada lagi kemudian hingar-bingar di dunia maya. Barangkali demikian, Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, ya, dicatat nomor teleponnya Pak Kapolres, Pak Kajari. Silakan Pak Abdul dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Ini berat kalau udah jenderal-jenderal dan senior-senior yang ngomong nih. Kita bukan siapa-siapa, Pak. Kita Tengjen, tetangga jenderal. Di logika saya, Pak, kenapa saya bilang Tengjen, tetangga jenderal? Jadi saya bayangin begini. Saya bertetangga dengan jenderal. Terus rumah jenderal tersebut kebakaran. Padahal beliau nggak ada di rumah, ya kan? Karena kekhawatiran saya kebakaran itu merembet ke rumah saya, akhirnya saya masuk ke rumah itu. Saya pecahin kacanya, saya siram kebakaran itu. Bayangin nggak? Terus karena beliau nggak ada di rumah, karena ada konflik lah, istilahnya, ya, ada konflik lah, misalkan saya dengan jenderal tersebut. Apalagi kalau begitu, Pak, akhirnya saya dipidana memasuki rumah tanpa izin dan melakukan perusakan. Bayangin, Pak, semuanya bisa dimainin, Pak, semuanya bisa dijadikan alasan. Kenapa saya bilang saya ini tetangga jenderal? Ya, semuanya ketika punya kekuasaan bisa, semuanya bisa. Apalagi ada kepentingan, apalagi ada gesekan, apalagi, aduh, ini Pak udah viral kok masih bertahan terus, Pak. Saya nggak nyangka, Pak. Padahal di Undang-Undang 1945 jelas, Pak, negara wajib hadir melindungi warganya. Kalau kayak gini, Pak, lu boleh membela diri, begitu kan? Lu boleh membela diri, tapi lu kena pidana. Terus kita jadi warga bagaimana, Pak, membela diri kalau dipidana terus? Padahal jelas ini di reskrim nggak masuk, Pak,
nyari-nyari bener habis reskim lantas. Aduh, itu baru kombes, apalagi jenderal tetangga saya. Aduh, bisa dipenjara saya, Pak. Padahal faktanya lengkap bahwa saya masuk ke rumah itu mecahin kaca buat memadam kebakaran di dalam, takut rumah saya kebakaran. Aduh, logika saya pakai logika sederhana aja, Pak. Nggak usah pakai pasal-pasal itu, Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa, Pak. Tapi dengan logika itu tuh ibaratnya negara ini kayak nggak jaga warganya untuk mendapatkan ketentraman dan keselamatan, Pak. Miris sekali saya, Pak. Pak Kiai, waktunya terbatas. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi beliau tadi prediktif, ini filosofisnya Pak Kajari ya. Beliau menggunakan teori von Bury ya, conditio sine qua non ya, semua sebab bisa menjadi akibat. Silakan mantan Pak Kejati, Mangyut Sinaga dari Partai Golkar. Siap perintah Pak Ketuaku, Ketua Gapoksi yang baru, selamat. Harus dikasih tahu dulu biar sah nanti. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Waktu terbatas. Pak Kapolres dan Pak Kajari. Kasus ini sangat sederhana, jelas terang benderang. Tapi kok kita buat bulat? Kenapa cara berpikir kita seperti itu? Ya, ini Pak Kapolres sudah terang benderang. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, Pak Rikwanto, apalagi Pak Jenderal, ini jenderal-jenderal semua tadi nih, ya, yang bicara. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Nggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan? Ya, nggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian. Itu unsur daripada RJ. Sementara ini nggak nyampe ke sana, nggak nyambung. Ini kelalaian murni, of control, kecelakaan tunggal yang dikehendaki oleh si pelaku. Ya wajar dong dia dikejar, dipepet, sudah membawa senjata, hampir melukai daripada istri daripada terdakwa. Ya, ini apa yang disampaikan tadi, ya, ini sangat luar biasa, kekerasan atau jambret, bukan jambret biasa ini, yang ya sangat membahayakan. Baik, Pak Kapolres, kalau kita berbicara dengan belum menggunakan undang-undang baru, ya, kita KUHP lama. Itu ada pasal 48 overmah, ya, nggak bisa dihukum. Ada juga pasal 49 not wear excess, ya, yang sangat berlebihan, ya, ada semua di situ. Jadi bukan hal yang baru lagi nih. Tapi kenapa kita lalai, ya, menerjemahkan ini, ya? Itu loh, Pak. Saya bingung kita ini, ya. Ya, saya tadi paham penjelasan Pak Kapolres itu satu sisi hanya melihat kasihan, ya. Tapi dalam hukum ini, Pak, nggak boleh kata kasihan. Harus yang benar, ya salah. Tak ada kita bisa gabung-gabung karena kasihan dia. Ya korban mati 2 orang. Nggak bisa, Pak. Hukum ini nggak bisa. Nggak bisa begitu kasihan-kasihan. Nggak ada di istilah hukum kasihan, Pak. Ya, Bapak sebentar lagi mungkin mau sespim, ya. Apa mau jadi apa? Ya mau jenderal, dah ada kasihan, Pak. Hukum itu kok secara tegas. Salah ya salah, benar ya benar. Jadi tidak boleh kita gabung-gabung dengan ada suatu peristiwa yang melihatkan ada meninggal dunia, kasihan. Ya kalau begitu, Pak, ya hukum kita ini nggak jelas nanti.
ya nggak jelas lagi nanti, ya Pak. Jadi sepakat ini Pak, tidak ada ya bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjamretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh diirjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau kan. Ini di mana kita mau ngerjakan ini? Dan ini menjadi objek pemerasan nanti. Karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini. Karena bukan tindak pidana. Yang bisa dikerjakan kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, apa mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya, itu. Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya? Orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah, ya seharusnya dia mau berhenti, menghindari supaya nggak mati dia kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Jadi nggak dirjekan itu, gitu loh. Tolong, saya nggak tahu juga, Bu Jaksa juga dengan kasih pidum ini apa dasarnya MP21 ini, ya. Saya nggak tahu, saya nggak perlu kubahas lagi lah. Oleh karena itu tolong kembali Adinda Kajari, ya, para jaksa-jaksa kita ini coba belajar yang benar aja lah, ya. Hindari sekarang ini, ya, permainan dengan koordinasi yang tidak benar antara penyidik dan apa. Kalau salah ya salah, nggak bisa. Apalagi KUHP yang baru loh, ya. KUHP baru ini nggak bisa, hanya sekali bolak-balik berkas perkara, ya. Kedua tentukan bisa apa tidak, selesai. Mau dirjekan sesuai dengan unsur-unsur kriterianya. Itu semua sudah diatur di KUHP yang baru. Jadi tolong persiapkan saudaraku Adinda, ya, jaksa-jaksa kita ini supaya profesional lah, ya. Jadi capek kau itu mengerjakan itu besok, nggak ada itu, ya. Satu-satunya ini adalah perkara harus dikesampingkan, ya. Nggak ada RJ, ya. Dan juga saya kira juga kalian mendapat pendapat ahli, ya, mendapat ahli ini juga saya sependapat apa dibilang Jenderal Rikuanto. Jaksa itu kan juga pintar loh, disekolahkan, didiklat, belajar hukum, polisi juga seperti itu. Ya cuma dua alat bukti ada peristiwa pidana udah selesai. Ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini kalau lagi lurus ya lurus dia, kalau lagi bengkok ya bengkok dia. Yang benar aja. Gitu loh, namanya ahli-ahli, ya. Karena nggak ada kewajiban nama dia mau bicara lurus apa bengkok, nggak ada itu. Makanya sekali lagi tolonglah profesional lah kita, para jaksa, para polisi. Jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Apalagi peristiwa pidana begini. Yang boleh ahli itu adalah ahli tanah, ahli ini yang memang spesifik, ya, ya keahliannya, hak cipta dan lain-lain. Barulah kita meminta ahli, ya. Tapi kalau hanya peristiwa pidana, perbuatan pidana ada 2 alat bukti, ya, ngapain kita ahli-ahli ke situ, Pak Kapolres, ya, Pak Kajari. Ya, kita udah diajari kok diklat, jaksa 6 bulan, polisi berapa tahun. Aduh, ngeri kali kita inilah, kita ini selalu terbawa, ya, semacam satu kehebatan kalau sudah satu berkas ada ahlinya.